Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan kembali matematika kita. Masih di tentang lingkaran, yang akan kita bahas lebih perdalam tentang luas lingkaran. Baik teman-teman, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa tulis absen kamu melalui kolom komen. Terima kasih. Diketahui jari-jarinya 14 cm ya. Jika diketahui jari-jarinya 14 cm, berarti berapa diameternya? Ya, diameter itu 2 kalinya jari-jari. Sehingga jika jari-jarinya 14, maka diameternya 28 ya. Maka kita masukkan ke rumus keliling sama dengan 2 kali pi kali r. Rumus keliling, sehingga K sama dengan atau keliling sama dengan 2 kali pi nya pakai yang 22/7 karena 14 itu kelipatan dari 7, sehingga pakai pi yang 22/7. Namun jika jari-jarinya bukan kelipatan 7, pakai yang 3,14. Kita masukkan lagi ke soal. K sama dengan 2 kali 22/7 dikali 14. K sama dengan 2 kali 22/7 dikali 14. Nah, ini 14 nya kita eliminasi teman-teman. 14 dengan 7 kita sama-sama coret supaya lebih memudahkan. 14 bagi 7 sama dengan 2, 7 bagi 7 sama dengan 1, sehingga K sama dengan 2 kali 22 dikali 2, sehingga K atau keliling sama dengan 88 cm kuadrat. Itu ya cara mencari keliling. Baik, sekarang kita yang ditanyakan luas ya. Tadi kan teman-teman sudah tahu jari-jarinya 14. Berapa luasnya? Oke, kemarin sudah dijelaskan ya bahwa rumus luas sama dengan pi kali r kuadrat. Atau kita masukkan ya, luas sama dengan L sama dengan pi nya pakai 22/7 karena 14 kelipatan 7. 22/7 dikali 14 dikali 14 r kuadrat. R kuadrat kan berarti jari-jari kali jari-jari ya. L sama dengan luasnya 22/7 kali 14. Nah, itu 14 nya kita coret teman-teman ya. 14 dan 7 kita coret. Jadi 14 bagi 7 sama dengan 2, 7 bagi 7 sama dengan 1, sehingga luasnya sama dengan 22 dikali 2 yang hasil coretan tadi dikali 14. Hasilnya luasnya sama dengan 616 cm kuadrat ya. Ya, baik teman-teman, di sini ada gambar sebuah lingkaran. Lingkaran dia punya garis ya teman-teman, lihat. Jadi dia seperti dibagi. Satu lingkaran dibagi 4. Dia mirip mungkin seperti pizza ya. Kalau yang sedang lapar bisa membayangkan itu. Nah, itu lingkaran itu dibagi 4-nya. Teman-teman lihat sebelah kanan, dia ada juring terkecil. Juringnya ini 1/4. Kenapa jadi 1/4? Disebut 1/4 karena satu lingkaran dibagi 4. Jadi 1 dari 4. Ya, 4 dari 1 maksudnya belahan keempat dari 1. Kalau misalnya teman-teman lihat lagi, misalnya dibelah menjadi 3, berarti 1 dari 3 belahan. Kalau dia dibelah lagi misalnya menjadi 6, 1 dari 6 belahan. Jadi begitu ya teman-teman ya, yang namanya konsep pecahan, konsep pembagian seperti itu ya. Nah, lebih diperjelas lagi. Ini kan lingkaran dibagi 4. Nah, di situ sebelah kiri ada tulisan 1/4, 1 dari 4. Sebelah kanannya 1/4, 1 dari 4. Di bawahnya 1/4. Di bawah pojok kanan bawah juga sama 1/4. Nah, itu dibelah-belah. Jadi 1 dari 4 namanya 1/4. Kalau 1 dari 3 namanya 1/3. Kalau 1 dari 2 namanya 1/2. Gitu ya teman-teman ya, bisa dipahami ya sampai di sini. Yuk, sekarang kita latihan. Selanjutnya di sini ada jari-jarinya 7, sebuah lingkaran dengan jari-jari 7. Maka luas sama dengan L sama dengan pi kali r kuadrat, atau L sama dengan pi kali r kali r. Kita masukkan ke angka. L sama dengan pi nya pakai yang 22/7 karena 7 itu jari-jarinya kelipatan 7, maka pakai pi yang 22/7. Sehingga L sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7. L sama dengan 22/7 dikali 7. 7-nya kita coret teman-teman supaya kita bisa mengeliminasi. Jadi nanti hasilnya tidak terlalu besar. Biasakan untuk mengeliminasi. Bagaimana cara mengeliminasi? Ingat, dia hanya bukan kepada bilangan sendiri. Tidak bisa 22 bagi 7, tidak bisa. Tapi pada bilangan yang lain. Dan bilangannya itu tidak setara. Jadi misalnya penyebut sama pembilang, pembilang sama penyebut. Tidak bisa pembilang sama pembilang. Atau yang di atas sama di atas, yang di bawah sama di bawah, tidak bisa. Harus yang di atas sama di bawah dengan bilangan yang lain.
Ya, tekankan itu dengan bilangan yang lain. Nah, 22/7 dikali 7 dikali 7. Nah, ini 7 yang pertama kita coret teman-teman. 7 yang pembilang di atas dibagi dengan 7 penyebut di bawah. Sehingga 7 bagi 7 sama dengan 1. Jadi nggak usah kita tulis teman-teman ya. Tinggal hasilnya L sama dengan 22 dikali 7. L sama dengan 154 cm kuadrat. Nah, itu tinggal dimasukkan. Mudah ya teman-teman ya. Baik, nah sekarang teman-teman kita mulai berlatih. Nah, teman-teman lihat di sini ada juring lingkaran yang bentuknya 1/4 dari 4 bagian yang dipotong dari lingkaran tadi. Namanya 1/4 atau 1/4. Nah, rumusnya kita masukkan teman-teman. Rumus luasnya jika ditanya berapakah luas dari sebuah juring lingkaran dengan jari-jari 10 cm. Berarti kalau 10 cm diameternya sama dengan? Ya, diameternya sama dengan 20 cm karena jari-jarinya 10. Oke, masuk ke rumus ya. Luasnya sama dengan, kita masukkan teman-teman karena juringnya itu 1/4. Kita masukkan 1/4 dikali pi dikali r kuadrat. Luasnya kita masukkan angkanya, luas sama dengan 1/4 dikali, nah pi nya pakai yang mana? Karena 10 ini bukan kelipatan 7, maka pi nya pakai yang 3,14. 1/4 dikali 3,14 dikali 10 dikali 10. L sama dengan 1/4 dikali 3,14. Kita masukkan 10 kali 10 dulu sama dengan 100. Ya, jadi L sama dengan, nah teman-teman lihat 3,14 dikali 100. Nah, ingat kalau dikalinya ini kan 100. Ya kan, nolnya ada 2. Langsung aja teman-teman geser ke kanan 2. Jadi 3,14 dikali 100 sama dengan 314. Jadi langsung digeser ya. Langsung digeser angkanya yang tadi 3,14 menjadi 314. Kok gitu? Iya, karena dikali sama 100. Ya, 100 itu kan nolnya 2, langsung geser ke kanan 2. Ya, jadi angka di belakang komanya, di belakang 3,14 kita geser ke kanan 2 karena dikali 100. 100 itu kan nolnya 2. Jadi geser ke kanan sehingga hasilnya 1/4 dikali 314 sama dengan 78,5 cm kuadrat. Itu hasilnya. Jangan lupa pakai sentimeternya ya, satuannya ya. Baik teman-teman, di sini ada juring yang kedua. Ini bentuknya setengah lingkaran ya, tapi dia tertutup teman-teman. Kalau kemarin kan kita bahas ada setengah keliling lingkaran dan keliling setengah lingkaran. Kalau ini langsung saja ke setengah lingkaran yang ditanya luasnya ya. Oke, diketahui jari-jarinya 5, maka berapa diameternya? Ya, diameternya 2 kalinya jari-jari, yaitu 10. Kita masukkan ke rumus. Luas dari setengah lingkaran sama dengan, masukkan karena dia setengah lingkaran, kita masukkan setengah. L sama dengan setengah kali pi kali r kuadrat. L sama dengan setengah kali pi nya kita pakai yang 3,14 karena jari-jarinya 5. 5 itu bukan kelipatan 7, jadi kita pakai pi yang 3,14. L sama dengan, kita masukkan ke rumus, setengah kali 3,14 dikali 5, jari-jarinya 5 dikali 5. Sehingga L sama dengan setengah dikali 3,14 dikali 25. 5 kali 5 25 ya teman-teman ya. L sama dengan setengah dikali, nah kita hitung nanti 3,14 dikali 25, hasilnya 78,5. Sehingga L sama dengan, nah ini caranya 1 dikali 78,5 dibagi 2, hasilnya 39,25 cm kuadrat ya. Mudah ya teman-teman ya. Kalau setengah lingkaran pakai rumus setengah, kalau 1/4 lingkaran pakai rumus 1/4. Yuk kita lanjut. Nah, sekarang teman-teman lihat lagi juring yang selanjutnya, yaitu bentuknya 3/4. 3/4 apa? 3/4 lingkaran, kan ada 3 tuh ya. Kalau dibelah-belah lagi dari 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4, jadi dia 3/4 dengan jari-jarinya 7. Kalau jari-jarinya 7 artinya diameternya sama dengan 14. Kita masukkan ke rumus, berapakah luasnya juring tersebut? Kita masukkan ke rumus, karena dia 3/4 dari lingkaran, maka dimasukkan
L sama dengan 3/4 kali Pi kali R kuadrat. L sama dengan 3/4. Pi-nya pakai yang 22/7 karena 7 itu kelipatan dari 7, 7, 14 dan seterusnya. Maka pakai Pi yang 22/7. L sama dengan 3/4 kali 22/7 dikali 7 dikali 7. R kuadrat itu kan R dikali R, 7 dikali 7 di sini jari-jarinya. L sama dengan 3/4 dikali 22/7 dikali 7 kali 7. Kita eliminasi teman-teman untuk memudahkan. Yang 7 pertama dieliminasi dengan 7 yang penyebut di bawah. Oke. Sehingga 7 dibagi 7 sama dengan 1. Tidak usah kita tulis, langsung kita masukkan. L sama dengan 3/4 dikali 22 dikali 7. Sehingga L sama dengan luasnya dari jari-jari 7 dari sebuah 3/4 lingkaran sama dengan 115,5 cm kuadrat. Mudah ya teman-teman, tergantung ukurannya lingkarannya. Apakah dia setengah lingkaran? Masukkan rumus setengahnya 1/2. Apakah dia 3/4 lingkaran? Masukkan rumus 3/4-nya di depan. Ataukah yang ditanya dia adalah 1/4 lingkaran? Masukkan rumus 1/4-nya. Baru luasnya dikali Pi dikali R kuadrat. Mudah ya, bisa dipahami sampai di sini. Oke teman-teman, sekarang ada soal ya. Kita mulai bernalar. Nah, ini soalnya tingkat tinggi biasanya ketika UN atau ketika ujian akhir sering keluar. Makanya Miss Rio coba keluarkan soal-soal ini supaya teman-teman berlatih. Dan ingat, mengerjakannya harus teliti, sabar, tekun, dan saksikan videonya sampai selesai. Kalau nggak sampai selesai pasti nggak bisa. Ini ada beberapa tahapan. Oke, masuk ke soal. Pada gambar berikut diketahui panjang ruas AB sama dengan 20 cm. 20 cm berarti kan diameternya. Nah, BC 10 cm. 10 cm itu berarti jari-jarinya. Tentukan luas dan keliling daerah yang diarsir yang berwarna kuning. Bagaimana cara pengerjaannya? Simak videonya, jangan di-skip supaya teman-teman paham. Baik, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah hitung dulu setengah keliling lingkaran AB yang tertutup dengan jari-jarinya 10 cm. Jadi teman-teman hitung dulu setengah keliling lingkaran. Kemarin masih ingat kan? Setengah keliling lingkaran itu jika dia tertutup bagaimana rumusnya? Ya, setengah keliling lingkaran jika dia tertutup. Lihat lagi video yang sebelumnya kalau nggak paham, itu ada rumusnya. Ya, dicari rumusnya bagaimana, ditambahkan apa, cari, ada rumusnya di video sebelumnya. Hitung dulu ya, setengah keliling lingkaran dari yang tertutup ya, lingkarannya itu tertutup dengan jari-jarinya 10 cm. Hitung dulu ya, setengah keliling lingkaran yang tertutup. Selanjutnya langkah kedua, hitung setengah keliling lingkaran, hitung keliling setengah lingkaran AC. Nah, teman-teman hitung keliling setengah lingkaran. Itu kan dia lingkarannya terbuka. Jadi teman-teman hitung setengah keliling lingkaran AC yang terbuka dengan jari-jari 10 cm. Bagaimana sih cari hitung keliling setengah lingkaran? Lihat di video sebelumnya itu ada. Teman-teman review lagi. Jadi matematika nggak bisa cuma nonton video sekarang langsung jawab, nggak bisa. Dia berkesinambungan karena ini satu bab. Cuma misalnya pecah-pecah supaya teman-teman tidak terlalu crowded untuk melihatnya. Cari lagi rumus keliling setengah lingkaran AC yang terbuka. Cari, ada di video sebelumnya. Itu langkah kedua ya. Dihitung keliling setengah lingkaran AC. Langkah ketiga, hitung keliling yang diarsir dengan cara hasil dari keliling setengah lingkaran AB yang tertutup dikurangi keliling setengah lingkaran AC yang terbuka. Jadi teman-teman cara menghitungnya bagaimana? Langkah yang ketiga, perhatikan. Hitung dulu keliling yang diarsir dengan cara hasil dari keliling keliling setengah lingkaran AB yang tertutup nih, kemudian dikurangi keliling setengah lingkaran AC yang terbuka yang tadi teman-teman, yang langkah kedua. Berarti
langkah pertama dikurangi langkah kedua, hasilnya adalah langkah ketiga. Ya, itu jawabannya untuk selanjutnya, langkah keempat. Hitunglah luas yang setengah lingkaran dari AB yang tertutup. Hitung luas. Bagaimana cara mencari luas? Ingat, ini setengah lingkaran. Pakai rumus yang tadi. Setengah lingkaran rumusnya. Cara mencari luas setengah lingkaran. Rumusnya sama dengan setengah kali pi kali r kuadrat. Tuh sudah dikasih tahu rumusnya, pada ada di atas. Misalnya kasih bocoran. Kamu tinggal isi. Ya, itu rumusnya. Ya, ini langkah keempat. Dan langkah yang kelima, hitung luas yang setengah lingkaran dari AC yang terbuka. Ya, AC itu kan terbuka teman-teman, ya. Di mana AC itu tadi kan 10 cm. Dia itu kan tadi AC itu 10 cm itu diameternya, teman-teman lihat deh. AC lingkaran AC itu kan 10 cm itu dia diameter lingkaran. Sehingga dari AC itu 10 cm, teman-teman cari jari-jarinya. Kalau diketahui diameternya 10 cm, maka jari-jarinya jadi 5 cm. Sehingga teman-teman hitung lagi luasnya berapa ya. Luas dari lingkaran yang diameternya AC. Ya, cari rumus luas dari setengah lingkaran. Rumusnya bagaimana? Sama, setengah kali pi kali r kuadrat. Teman-teman tinggal masukkan di situ. Ya, rumusnya mudah kan? Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih.